Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stunting kembali menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat, manakala Gibran Rakabuming salah sebut asam sulfat untuk ibu hamil alih-alih asam folat untuk mencegah stunting. Pencegahan stunting sendiri menjadi salah satu fokus kinerja pemerintah saat ini. Itulah mengapa Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan mengalokasikan sekitar 30 triliun rupiah untuk program pencegahan stunting. Di Kabupaten Pasuruan sendiri ada sekitar 6.038 balita dalam keadaan stunting. Jumlah tersebut berdasarkan dari data EPPGBM Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan pada Agustus 2023 ini. Sebenarnya jumlah tersebut mengalami penurunan setelah 2 tahun terakhir, yaitu pada Agustus 2021 sekitar 18,11% atau 12.719 balita stunting, menurun menjadi 7,21% pada Agustus 2023. Di Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan ada 187 balita dengan kondisi stunting. Ini berarti 3,1% dari jumlah keseluruhan balita stunting yang ada di Kabupaten Pasuruan. Namun jumlah tersebut masih berdasarkan balita yang telah diukur, yaitu dengan jumlah 4.448 balita dari jumlah yang harusnya diukur 6.418 balita. Tentu ini masih menjadi PR besar bagi pemerintahan Kabupaten Pasuruan untuk menuntaskan pengukuran balita terkait stunting. Tingginya angka stunting menjadi problem serius dalam pembangunan generasi. Semua pihak, termasuk pemerintah, setuju dengan pandangan objektif ini. Namun ada hal objektif lain yang pemerintah berusaha mengingkarinya jika problem stunting sebenarnya berpangkal dan tidak bisa dipisahkan dari problem kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural sendiri merupakan hasil dari kebijakan negara dalam menerapkan sistem yang bermasalah melalui berbagai mekanisme dan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Selain itu, tingginya angka stunting pada anak menjadikan bukti bahwa kepengurusan negara terhadap rakyat masih buruk. Kesejahteraan rakyat dan kebahagiaan anak-anak masih dianggap suatu beban bagi negara saat ini. Padahal beban sesungguhnya bagi negara saat ini adalah sistem kapitalisme yang destruktif. Solusi tuntas penanganan stunting adalah dengan merubah sistem yang menyebabkan kemiskinan struktural, yakni kapitalisme neoliberal, menjadi penerapan sistem ekonomi Islam. Pergantian sistem ekonomi ini mengharuskan pemerintah mengambil sistem politik yang sesuai dengan sistem ekonomi Islam, yakni sistem khilafah. Sistem kapitalisme jelas berbeda dengan sistem Islam yang mengharuskan negara menjamin kesejahteraan generasi umat penerus Nabi Muhammad SAW. Islam juga mengharamkan negara menyerahkan kehidupan generasinya kepada kekufuran. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 141 yang berbunyi, "Dan Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang yang beriman." Islam pun telah menyediakan sistem yang sahih yang mampu memberikan jaminan kesejahteraan bagi umat. Allah juga telah menyempurnakan Islam dan menjadikannya rahmatan lil alamin. Sejarah mencatat bagaimana para pemimpin Islam pada masa kekhilafahan benar-benar memposisikan negara sebagai ro'in atau pemelihara umat. Itulah mengapa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu begitu khawatir ketika mendengar ada seorang ibu yang tidak bisa memberikan makan kepada anak-anaknya yang kelaparan. Khalifah Umar radhiyallahu anhu rela memanggul gandum sendirian dan memasaknya sendiri untuk memastikan keluarga tersebut bisa makan dengan layak. Begitupun ketika Khalifah Umar radhiyallahu anhu menangis ketika melihat seekor keledai yang terperosok, beliau khawatir lukanya keledai tersebut karena kelalaian beliau dalam memastikan keadaan jalan yang layak. Sungguh ini adalah sosok pemimpin yang sulit ditemukan dalam sistem hari ini, di mana semua itu mungkin ditemukan hanya dalam penerapan sistem Islam yang khafah.